Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Desreka Ahmad Nuriski dengan NIM 046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yaitu database yang bertemakan restoran. Pada pembahasan kali ini, saya memiliki 6 subbab. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Kemudian yang kedua ada ERD dan RAT. Yang ketiga implementasi. Yang keempat terdapat model tabel. Yang kelima, keamanan database. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Masuk ke subbab pertama, atau isi pembahasan pertama, yaitu ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang dan tujuan saya membuat database bertemakan restoran ini adalah seiring dengan pertumbuhan pesat dalam jumlah restoran dan kegiatan operasional, pengambilan kasus untuk pembuatan base data restoran menjadi semakin mendesak. Beberapa masalah yang muncul, seperti pemborosan, masalah inventory, maupun terjadinya kekurangan stok. Maka dibuatnya basis data yang mampu mencatat dan mampu memantau inventory secara real time. Kemudian tujuan saya membuat database ini, yang pertama yaitu langkah dalam menghadapi perkembangan industri restoran. Kemudian yang kedua, menghindari pemborosan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan layanan kepada pelanggan. Yang kelima, yaitu memberikan keamanan kepada data yang ada. Masuk ke subbab kedua, yaitu ERD dan RAT. Pada diagram ERD saya yang saat ini terdapat di layar, terdapat 6 entitas, yaitu pertama ada chef, kemudian ada menu makanan, ada entitas meja, pesanan, karyawan, dan pelanggan. Di sini entitas chef berelasi dengan menu makanan dengan relasi memasak dengan kardinalitas one to many. Kemudian menu makanan berelasi dengan pesanan dengan kardinalitas many to many. Kemudian entitas meja berelasi dengan entitas pesanan yang memiliki dengan kardinalitas one to many. Kemudian menu entitas pelanggan berelasi dengan entitas pesanan dengan kardinalitas one to many. Kemudian terakhir ada tabel karyawan atau entitas karyawan yang berelasi dengan entitas pelanggan dengan kardinalitas one to many. Kemudian ini adalah RAT saya. Di sini ID Chef berperan sebagai foreign key di tabel menu makanan. Kemudian ID menu yang menjadi primary key di menu makanan menjadi sebuah foreign key di tabel pesanan. ID meja di tabel meja menjadi sebuah foreign key di menu pesanan juga. Kemudian ID karyawan yang sebagai primary key di tabel karyawan menjadi sebuah foreign key di tabel pelanggan. Kemudian ID pesanan juga menjadi foreign key di tabel pelanggan. Kemudian selanjutnya, subbab ketiga yaitu implementasi. Eh, ini adalah contoh implementasi bagaimana query read database untuk membuat database. Kemudian use database untuk menggunakan database yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian create table untuk membuat tabel-tabel yang terdapat di dalam database-nya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, deskripsi tabel. Ini berguna untuk menampilkan apa kolom-kolom isi kolom dari tabel yang telah kita buat serta tipe datanya. Kemudian insert into tabel ini digunakan untuk menginput data ke dalam tabel yang telah kita buat tadi. Kemudian subbab yang keempat yaitu model tabel. Ini adalah model tabel yang terdapat di PHP-MyAdmin. Lalu yang subbab kelima yaitu keamanan database. Kalau database, yang pertama itu ada grain. Jadi sebelum kita menggunakan grain, kita harus membuat dulu user baru untuk admin. Seperti ini, query-nya. Create user, nama admin, add localhost identify by dengan passwordnya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penggunaan green-nya. Green, perintah green yang digunakan untuk memberikan hak akses atau izin tertentu kepada admin atau peran tertentu pada base data atau tabel tertentu. Di sini saya menggunakan green, insert, dan select eh, untuk tabel menu makanan pada database restoran untuk admin yang bernama Desrega. Kemudian di sini saya menggrandkan juga, mengizinkan juga untuk admin yang bernama Ahmad untuk mengakses tabel pelanggan. Di sini admin Desrega bisa mengedit dan melihat apa isi dari tabel menu makanan. Sementara di sini admin Ahmad hanya dapat melihat apa isi dari tabel pelanggan, sementara tidak bisa untuk mengeditnya. Kemudian di sini terdapat sintak untuk melihat apakah izin yang kita berikan telah terkonfirmasi, telah tersedia. Kemudian selanjutnya ada revoke. Revoke merupakan perintah untuk mencabut wewenang kepada pemakai atau admin untuk mengakses, mengubah, menghapus tabel-tabel dari suatu base data. Jadi kita membuat mengizinkan, setelah kita mengizinkan user admin itu untuk mengakses suatu tabel dalam suatu base data, kita juga bisa mencabut wewenangnya, yaitu dengan menggunakan revoke. Contohnya yaitu ini, revoke select on. Jadi saya di sini mencabut hak akses admin Ahmad untuk melihat tabel pelanggan pada database restoran. Lalu di sini terdapat sintak untuk mengecek apakah admin Ahmad masih bisa mengakses database yang telah dicabut tadi. Di sini akses denied, sudah akses denied. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada backup. Backup itu digunakan eh, di, di- perlu dibuat duplikat agar jika terjadi masalah dengan base data utama, lalu data di dalam tabel dapat dikembalikan. Dengan sintaknya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada recovery. Recovery yaitu digunakan untuk mengembalikan base data. Duplikat yang sudah dibuat sebelumnya dapat mengembalikan sebuah base data jika terjadi kegagalan di base data utama. Jadi sebelum kita merecovery, kita harus membuat satu database baru yang digunakan untuk mengembalikan base data. Lalu ini adalah sintak untuk untuk recovery-nya dan ini hasilnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari laporan maupun presentasi kali ini yaitu base data ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional restoran dengan menyediakan sistem informasi yang terstruktur dan terorganisir. Terima kasih, mungkin cukup itu yang dapat saya presentasikan dari laporan base data yang bertemakan restoran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.